أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi. Saya di sini ingin sharing tentang bagaimana menerjemah Al-Quran. Nah, sebetulnya saya ingin ceritakan dulu kenapa saya melakukan hal ini. Sebetulnya saya ini menerjemahkan dengan cara mandiri, di mana mungkin banyak kekurangan-kekurangan karena tidak melalui pembelajaran yang seperti pada umumnya. Tetapi karena saya merasakan itu manfaat dan saya sampaikan ke teman-teman, rupanya teman-teman menyambut baik dan mereka mau ikut apa yang seperti saya lakukan. Sehingga saya lakukan juga di video ini agar lebih banyak orang yang mau mempelajari menerjemah Al-Quran. Nah, awalnya saya waktu itu ingin sekali kalau mendengar Quran itu bisa mengerti artinya. Selama ini kalau mendengar memang merasa senang, tenang hati, tetapi apa sih artinya gitu. Selalu kita harus membaca terjemahnya. Kemudian saya berpikir saya mesti belajar kemana gitu. Sedangkan saya juga kerja, mungkin juga waktunya terbatas, mesti belajar jauh-jauh tentang bahasa Arab. Nah, tapi alhamdulillah pertolongan Allah itu selalu aja datang. Nah, suatu saat ada yang memberitahu ada pelajaran bahasa Arab di rumah tetangga gitu. Nah, saya ikut beberapa ibu di situ. Tetapi ternyata itu nggak berlangsung lama. Ini kayaknya alasan klise bagi sebagian masyarakat Indonesia. Mereka itu sudah mempunyai paradigm dulu bahwa bahasa Arab itu susah, sehingga merasa kesulitan sedikit berhenti. Nah, ini setelah berhenti itu, padahal baru beberapa bulan, saya masih baru tahu sedikit banget gimana caranya gitu. Kemudian ya udah, buku yang dari guru itu saya baca aja, saya pelajari sendiri, dan alhamdulillah saya menemukan kamus ini, namanya Kamus Induk Al-Quran. Nah, ini bisa dibeli online, tulisannya Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad. Ini sangat membantu. Ini berisi semua kata-kata yang dalam Al-Quran. Nah, ini penerbitnya adalah Granada Investa Islami. Bisa dibeli di online. Sehingga dengan punya kamus ini, setelah kita tahu sedikit grammar dari bahasa Arab dibantu dengan kata-kata dalam kamus, kita bisa memahami arti dari Al-Quran itu sendiri. Nah, proses itu memang berlangsung lama, jujur saja, karena saya ini sambil bekerja, jadi saya lakukan belajar itu sekitar 1-2 jam sehari. Nah, kadang-kadang di sela-sela waktu istirahat di kantor, kadang-kadang pulang sampai di rumah sore, begitu mandi, beres-beres langsung belajar lagi 1 jam. Nah, alhamdulillah dengan belajar seperti itu dari buku, latihan-latihan, kemudian setelah kurang lebih 2,5 tahun, alhamdulillah lembar demi lembar Al-Quran itu selesai saya terjemahkan per kata. Meskipun saat itu masih banyak yang kata-kata nggak nyentel. Jadi kadang-kadang pernah diterjemahkan minggu lalu, minggu ini keluar lagi kata itu, lupa lagi. Nah, memang perlu pengulang-ulangan terus. Jadi dengan kita baca tiap hari, lama-lama nyentel juga kata-kata itu artinya apa gitu. Apalagi saya belajar di usia yang sudah tidak muda lagi ya. Waktu saya belajar pertama kali yang itu grammar itu udah usia 48 tahun gitu. Jadi selesai menerjemahkan satu Quran itu mungkin udah 51 lebih. Nah, di situ saya sadar diri ya, sudah pelan-pelan, tapi alhamdulillah setelah diulang-ulang akhirnya bisa juga. Dan ada rasa yang tidak bisa digambarkan saat pertama kali saya coba mau tidur, saya setel murotal, tiba-tiba ada beberapa ayat saya tuh langsung mengerti gitu. Nah, di situ saya merasa, aduh, alhamdulillah seneng banget kok bisa mengerti itu gitu. Soalnya kayak nggak merasa percaya sendiri loh, kok saya udah tahu ya sekarang ya dengar itu. Padahal tadinya dengar aja, cuman nggak ngerti artinya. Nah, dengan pengalaman seperti ini saya semakin mantap lagi. Saya ulang-ulang lagi penerjemahan itu. Akhirnya saya merasa lebih nyaman dengan itu, dan saya mencoba apa yang saya rasakan ini biar dirasakan juga oleh orang lain. Saya ajak teman-teman kantor, beberapa orang yang kira-kira tertarik, yuk kita belajar bersama, mau nggak kira-kira untuk menerjemahkan ini. Memang tidak banyak orang yang tertarik karena kesibukan dan lain-lain, tapi saya coba. Dan waktu saya mengajak itu, saya sendiri juga belum siap dengan modul apapun.
Saya hanya, oh saya pernah bisa gitu. Begitu teman saya tak tawarin 1, 2, dan 3 kok pada mau, ya udah tunggu ya, saya bikin dulu modulnya. Akhirnya saya siapkan modul ya kurang lebih 2 mingguan, kira-kira seperti apa sih menjelaskan ke orang lain yang dia juga nggak tahu seperti saya dulu waktu pertama kali nggak tahu. Dan akhirnya jadilah modul ini, belajar mudah menerjemahkan Al-Quran, tips and trip dalam hal menerjemahkan. Ini saya susun sendiri dengan pengalaman saya. Mudah-mudahan karena dari orang yang tidak tahu bisa dimengerti oleh orang yang baru mau tahu juga. Nah, untuk kekurangan-kekurangan yang ada, saya mohon buat teman-teman yang menonton video ini, silahkan kalau mau kasih masukan, saya terbuka dengan senang hati karena keterbatasan saya ini. Nah, mudah-mudahan sharing saya nanti bermanfaat. Jadi intinya dalam mempelajari menerjemah Al-Quran ini, tetap tekun, tidak mudah menyerah. Kalaupun ada kesulitan, itu wajar. Karena kita nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah punya background pesantren, tiba-tiba mengartikan satu buku tebal itu, pasti ada kesulitan. Tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, alhamdulillah itu semua bisa dicapai tentunya dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, hal itu akan mustahil. Tapi pertolongan itu juga diniati dari diri kita sendiri, harus ada niat dan keikhlasan sehingga Allah pun akan membantu kita. Dan kalau sudah bisa melakukan itu, insya Allah yang kita dapat adalah ketenangan dan perasaan yang tidak bisa diceritakan lagi, bahwa kita tuh senang kalau mengerti artinya gitu. Nah, buat yang muda-muda mungkin lebih mudah karena otaknya masih encer. Bagi yang tua-tua nggak usah menyerah, saya pun juga belajar sudah tua, dan ternyata Allah akan membantu kita untuk memahaminya. Itu dulu teman-teman, kita akan mulai bagaimana dasar-dasar menerjemah ini. Kita nanti dalam video ini ada beberapa sesi untuk pendahuluan. Ada pendahuluan 1, 2, dan 3. Kemudian basic atau dasar-dasar untuk bahasa Arabnya ada di sesi 1 sampai 10 dan sesi 11 sampai 20 ini mengenai kata-kata turunan. Yang bagi saya waktu awal belajar juga bingung juga, ini apa kata turunan. Tapi lama-lama dilihatin lama-lama oh iya ngerti juga. Nah, makanya di situ saya taruh di sesi 11 sampai 20 karena itu sedikit lebih sulit dibanding yang dasar-dasar yang sebelumnya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sulit iya, tapi akan ada kemudahan asal kita ada niat, dan Allah pasti akan menolong kita insya Allah. Mari kita lanjut untuk pendahuluan tentang apa sih menerjemah itu, dari mana saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, mari kita mulai dari bagaimana menerjemah Al-Quran. Nah pada prinsipnya kalau kita menerjemah itu untuk bahasa apa saja sama aja ya. Yang penting apa? Kita tahu dua hal. Yang satu tata bahasa. Yang penting kita tahu grammar itu seperti apa. Dalam bahasa Inggris pun juga begitu. Kita waktu belajar waktu awal itu pas harus tahu dulu grammarnya seperti apa. Kedua, kosakata. Nah, kosakata atau vocabulary itu seperti saya sampaikan tadi bisa menggunakan kamus induk Al-Quran. Di situ berisi insya Allah ya semua kata-kata dalam Al-Quran ada, sehingga cukup satu kamus itu aja. Nah, untuk tata bahasa terus terang saya menggunakan yang masih level sederhana, belum sampai ke yang kompleks karena juga saya barunya itu. Tapi intinya sudah bisa digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran sehingga kita bisa mengerti artinya. Nah, di dalam bahasa Arab ini bedanya dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Arab ini memang cukup unik. Karena apa? Semua kata di dalam bahasa Arab itu lebih dari 99% terdiri dari 3 huruf. Nah, untuk itu di kamus-kamus kita harus mencari dulu yang 3 huruf itu yang disebut akar kata. Kita cari dulu akar katanya apa sehingga kita jadikan itu sebagai entry untuk melihat di kamus. Kita kasih contoh ya di sini ya. Ya'lamuna sama alimtum. Ini waktu awal saya baca di Quran tadi nggak tahu juga kenapa ya'lamuna mereka akan mengetahui. Di sini alimtum kalian telah mengetahui. Gimana sih caranya mendapatkan ini? Oh ternyata kalau kita sudah tahu akar kata itu akan lebih enak.
ternyata ya'lamuna dan alimtum ini akar katanya sama. Apa sih akar katanya di sini? Ada ain, lam, mim. Di sini juga ain, lam, mim. Sehingga akar katanya itu alima. Artinya apa alima? Alima itu dia telah mengetahui. Jadi akar kata ini merefer pada orang ketiga, tunggal dan lampau. Dia itu orang ketiga, tunggal satu orang ya, bukan mereka. Telah itu sudah lampau, mengetahui. Jadi dia telah mengetahui. Nanti kita akan belajar bahwa dalam bahasa Arab juga ada kata lampau maupun kata yang akan datang atau kata sekarang. Nah, nanti pada saat kita mempelajari intinya kita harus mencari dulu sampai ketemu akar kata. Setelah tahu akar kata baru kita cari di kamus. Nah, ini saya akan kasih contoh untuk kata-kata yang lain. Misalnya nih, yakhrujuna. Ini nanti kita akan pelajari bahwa oh ya ini bisa kita hilangkan dulu. Wawunun kita hilangkan dulu karena wawunun sebetulnya ada ciri untuk jamak. Ya ini ciri untuk kata kerja sekarang atau mudhari, sehingga akar katanya tinggal kho sama ro sama jim. Nanti kita cari di kamus. Khoroja. Khoroja itu artinya apa? Khoroja itu artinya dia telah keluar. Nah di sini yakhrujuna artinya mereka akan keluar. Kalau kharajtum kalian telah keluar karena tum ini menunjukkan kalian. Nah di sini ya kharajna kami telah keluar. Tiga ini semuanya merefer pada satu kata akar kata yang sama khoroja yang artinya dia telah keluar. Contoh kedua, dakhaltum ini artinya kalian telah masuk. Yadkhuluna mereka akan masuk. Udkhul masuklah. Nah di sini ada untuk orang kedua jamak kalian telah masuk. Yang ini mereka akan masuk. Orang ketiga yang sedang atau belum melakukan, baru akan melakukan. Yang ini adalah kata perintah masuklah. Semuanya ini kalau kita cari akar katanya sama ya. Dakhala. Dakhala ini artinya masuk. Di sini dakhaltum ada dal kha sama lamnya. Ini juga yadkhuluna ada dal kha sama lam. Ini juga udkhul ada dal kha sama lam. Ini adalah akar katanya. Nah, kemudian yang ketiga, contoh amanu artinya mereka telah beriman. Kita biasa mendengar kata-kata ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, ini sebetulnya akar katanya apa sih? Akar katanya itu amina. Amina itu artinya aman. Nah, kenapa menjadi beriman? Nanti kita jelaskan setelah kita belajar sesi di berikutnya. Yu'minuna artinya mereka beriman. Ini di sini sedang atau sehari-hari present tense ya. Yu'minuna mereka beriman. Kalau ini aminu ini perintah artinya berimanlah kalian. Nah, dengan mengetahui akar kata ini dan juga nanti mengerti ciri-cirinya ini sehingga menjadi mereka atau kalian, menjadi sedang atau sudah, kita bisa mengartikan perkatanya sehingga setelah itu tinggal kita rangkai menjadi dalam satu kalimat dan kita bisa mengetahui apa makna kalimat atau ayat dalam Quran tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan membahas lagi lebih banyak mengenai akar kata ini dengan praktek. Nah, ini akan memudahkan kita dalam menerjemah. Sekian dulu untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.